program diskusi mingguan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk di sesi kedua untuk diskusi mingguan online yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah COVID-19 Common Center, divisi untuk layanan dukungan psikososial. Dan kali ini tema kita adalah tentang ketahanan keluarga menghadapi efek COVID-19. Sebagai narasumber, kali ini kita hadirkan dua tokoh layanan dukungan psikososial MCCC, yaitu pertama adalah Ibu Lucy Nuryanti PhD, psikolog. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Kemudian yang kedua, beliau adalah Ibu Ratna Yunita Setiani, SPC MPC psikolog. Beliau adalah dosen Psikologi Universitas Aisyah yang sekaligus juga sebagai lead untuk layanan dukungan psikososial MCCC. Dan kita akan diskusi selama 1,5 jam. Nanti dua pemateri atau narasumber akan menyampaikan paparannya. Kemudian teman-teman sekalian selepas dua narasumber menyampaikan paparannya, nanti dipersilakan untuk bertanya, berdiskusi dengan cara nanti Bapak Ibu sekalian bisa untuk angkat tangan. Nanti akan saya tunjuk siapa yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian acara diskusi mingguan online kita kali ini, dan mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama Ibu Lucy Nuryanti, PhD, psikolog, atau Mbak Lucy, biasa saya akrab memanggilnya. Untuk kita berikan waktu yang pertama menyampaikan tentang sesinya, dan topiknya adalah tentang ketahanan keluarga menghadapi efek pandemi COVID-19. Kami persilakan Mbak Lucy. Ya, terima kasih Om Budi. Tetap Om Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kalau tadi Om Budi memanggil saya Mbak Lucy, saya biasa memanggil Pak Budi ini, walaupun sudah tokoh ini, saya manggilnya tetap Om. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi hari ini. Jadi sebenarnya mungkin saya lebih senang mengatakannya sebagai berbagi gitu ya, karena kita semuanya sedang mengalami harus berdiam diri di rumah, dan kebetulan saya adalah ibu dari 3 anak yang semuanya juga tentu saja berdiam di rumah dengan range usia yang berbeda-beda. Jadi yang satu kelas 3 SMA, yang nomor 2 kelas 3 SMP, kemudian yang ketiga umur 3 tahun. Jadi semuanya serba 3. Dan ketika mereka semuanya berdiam di rumah, sekolah di rumah, tentu saja mau tidak mau Bapak Ibu saya dan suami itu kan juga punya kewajiban tambahan selain juga bekerja dari rumah, juga mengelola anak di rumah. Nah, jadi hari ini harusnya yang SMP ujian USBN, tapi tadi karena masalah jaringan jadi ditunda. Ini mohon maaf karena jaringan saya tidak stabil, video saya stop saja ya. Apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu. Oh, ya. Ya, terdengar. Ya, maaf videonya saya stop saja karena tadi ada warning jaringan saya tidak stabil. Mungkin karena semuanya sedang memakai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya ingin berbagi bagaimana kemarin seperti yang diminta oleh panitia, oleh Om Budi dan Bu Nita, yang juga akan berbagi setelah saya, berbagi tentang bagaimana mengelola kegiatan keluarga selama di rumah, terutama ketika
terutama tentang bagaimana mengisi hari-hari selama di rumah, stay at home itu tidak stressful gitu ya, apalagi ketika bersama anak-anak. Karena bagaimanapun kuncinya ada di orang tua. Anak-anak stres atau tidak, itu kuncinya juga di kita. Sehingga memang mau tidak mau, stres atau tidak stres, karena saya yakin kita juga, orang tuanya juga pasti mengalami stres gitu ya. Stres atau tidak stres, kita harus berusaha untuk mengelola itu dengan baik. Dan memang dalam kondisi seperti ini, dalam situasi yang tidak normal, tentu saja ini situasi yang sangat tidak normal, itu ketika kita mengalami stres, ketika kita mengalami cemas, ketika kita mengalami rasa takut, itu sesuatu yang wajar. Jadi hal yang normal, rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut yang muncul ketika situasinya sedang tidak normal seperti ini. Kalau slide saya bisa kelihatan enggak, Om Budi? Ditampilkan enggak di situ? Belum kelihatan, Mbak. Belum kelihatan. Di share screen yang dikirim di situ enggak ditampilkan ya? Tampilkan. Oh, yang sudah dikirim ke siapa? Mas Anu ya? Anu aja, Mbak Nita. Sudah saya kirim ke Pak Budi. Pak Budi dan Pak Zen sudah saya kirimkan, Pak. Anu, Mbak Lucy aja yang nge-share screen aja. Mbak Lucy di share screen. Biar sekali terangkan. Oh, ngaten. Oke. Di share screen itu, Mbak. Jadi masing-masing nanti narasumber untuk share screen. Oh, nggih. Berarti saya Biar enak untuk menyerangkan. Ini saya masih gaptek, Om Budi. Share screen-nya di manakah? Oke. Atau saya bantu, Bu? Nah, boleh dibantu. Bentar. Oke. Ini ya. Udah makan, Mbak? Bentar, Bu. Apakah tertampil di layar, nggih? Ya. Belum tertampil, nggih, Bu? Sudah ya? Belum. Oh, belum ya? Sudah belum, nggih? Belum. Ini sudah terbuka. Belum. Oke, saya baca. Masih load, sabar. Oh, masih load ya. Ya, Monggo Kalau di diterusaken, laptop sudah tertampil. Oke. Ya, sambil Ya. layarnya tertampil, Jadi, silakan, Mbak. Ya. Nah, ini udah nih. Jadi di situ saya di slide keempat gitu ya, saya mencoba untuk menggambarkan apa yang terjadi di rumah ketika semua orang selama berhari-hari di rumah, orang tua harus mengelola, seperti terutama untuk orang tua yang juga work from home gitu, yang harus bekerja dari rumah gitu ya, itu kan memang kemudian bebannya jadi tumpuk-tumpuk gitu, jadi berlipat-lipat gitu. Di sini misalnya keluhan yang banyak saya terima dari sekitar gitu kan, itu kan orang tua yang selama ini artinya tidak sepenuhnya gitu ya bertanggung jawab, atau bukan bertanggung jawab sih, mendampingi anak-anak belajar gitu ya, karena anak-anak belajarnya di sekolah, kemudian sekarang selama 2 minggu, hampir 3 minggu ini mendampingi anak-anak belajar di rumah, itu mengalami stres yang cukup tinggi. Kemudian anak-anak sendiri karena ya jenuh ya, selama ini bisa ketemu dengan teman-teman, bisa kalau di sekolah kan belajar sambil hahaha gitu ya, ketemu, kemudian juga dengan guru gitu. Setelah menjalani beberapa hari di rumah gitu, banyak juga yang kemudian anaknya justru juga mengalami stres dan responnya beberapa macam tergantung usianya.
seperti kalau anak-anak biasanya mungkin jadi lebih rewel, jadi sulit diberitahu. Teman saya itu, Mbak. Jadi respon dari stres ini bermacam-macam tergantung usia biasanya. Kemudian untuk orang tua, untuk ibu terutama gini, ini bisa dilihat di gambar ini yang ngadep laptop ya sambil masak, ya sambil ngasuh anak, ya sambil begitu juga dengan bapak. Jadi memang situasi yang kita hadapi sekarang ini memang cukup stressful gitu ya. Kemudian karena anak-anak semuanya di rumah, mungkin gambar yang keempat itu juga hal yang lazim. Ini mungkin tidak semuanya, tetapi di rumah saya merasakan begitu gitu ya. Jadi karena anak-anak juga beraktivitas di rumah, jadi mau rumah jadi lebih berantakan, jadi lebih dan itu buat banyak orang itu juga membuat stres sendiri. Lalu bagaimana agar tidak stres gitu? Seperti tadi saya sampaikan, ya memang wajar kalau stres, merasa tertekan, cemas, dan itu kan hal yang wajar. Tetapi dengan kondisi saat ini yang kemungkinan masih cukup waktu untuk kita kembali ke kondisi yang sebelumnya, mau tidak mau kita memang harus mengelola ini agar tetap sehat gitu. Sehat lahir, sehat batin, karena kalau stresnya kemudian dibiarkan, dipelihara, ya nanti imun kita justru akan turun dan potensi kita untuk terkena virus corona kan lebih tinggi. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dilakukan, yang bisa dilakukan orang tua untuk mengelola stres ini agar tidak mengganggu, tidak sampai mengganggu. Yang pertama, menciptakan kesadaran dan komitmen bersama keluarga. Nah, ini yang bisa kita lakukan itu memang membuka forum. Mungkin untuk beberapa keluarga yang sudah biasa untuk secara rutin bicara dari hati ke hati, kemudian mendiskusikan kondisi terkini, maksudnya mendiskusikan banyak hal di dalam rumah, itu ini lebih ringan. Tetapi untuk keluarga-keluarga yang belum terbiasa, ini memang butuh perjuangan untuk memulai. Jadi orang tua perlu membuka forum gitu ya, secara terbuka untuk ngomong dengan anak-anak, ngomong dengan anggota keluarga semuanya, bagaimana untuk menciptakan kesadaran dan komitmen bersama bahwa memang karena kondisi di luar sana, karena kondisi yang kita hadapi, maka memang kita harus diam di rumah, sehingga harus menjaga untuk situasi rumah itu nyaman untuk semuanya gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa juga membuat kesepakatan dengan anak-anak, misalnya tentang rutinitas sehari-hari, tentang pembagian tugas gitu ya. Misalnya kalau aktivitas siang apa saja, sore apa saja, malam apa saja, misalnya itu. Kesepakatan ini tentu saja banyak, tergantung keluarga masing-masing, konteks masing-masing gitu ya. Kemudian membuat agenda kegiatan keluarga. Yang ini juga kembali ke keluarga, misalnya apa yang bisa dilakukan bersama, misalnya kalau habis maghrib atau ngaji bareng, atau misalnya kalau pagi masak bersama misalnya. Nanti ada agenda-agenda yang dilakukan bersama, atau misalnya bermain bersama anak-anak. Jadi itu. Kemudian yang keempat, memberi ruang privasi. Jadi mungkin ini berlaku karena anak-anak saya sudah remaja. Ini lebih berlaku pada anak-anak yang sudah lebih besar. Kalau anak-anak yang lebih kecil bagaimanapun tetap perlu diawasi gitu ya. Tetapi untuk anak-anak yang sudah lebih besar,
kita mungkin perlu membuat kesepakatan juga, memberi ruang privasi juga, kapan mereka bisa melakukan kegiatannya sendiri tanpa diganggu dan sebagainya. Oh ya, Om Budi, waktu saya berapa ya? Masih 5 menit lagi, Mbak. Masih 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Jadi saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa alternatif kegiatan yang mungkin bisa dipilih untuk mengatasi kejenuhan, untuk mengisi hari-hari yang panjang bersama keluarga gitu ya. Memasak bersama ini tentu sangat, karena tentu sangat apa? Kalau untuk saya mesti mengasihkan gitu ya, karena mau tidak mau dengan bersama di rumah sehari-hari selama berminggu-minggu itu kan pola makannya berubah, terutama kalau di rumah saya gitu, itu sangat berubah. Selama ini anak-anak karena sekolahnya sampai sore itu kan makan siang tidak pernah di rumah, pagi sarapan cukup sereal dan susu gitu. Jadi yang makan besar itu makan besar semuanya itu biasanya hanya makan malam gitu. Tetapi dengan semua di rumah, mau tidak mau harus memasak untuk makan pagi, siang, sore gitu. Nah, memasak bersama ini bisa menjadi alternatif kegiatan bersama yang menurunkan, yang bisa membantu anggota keluarga untuk mengurangi potensi untuk stres. Kemudian membereskan dan menata rumah. Kemudian yang ketiga berkebun, ini favorit saya. Jadi kalau sudah capek di depan laptop gitu, atau misalnya sudah capek melakukan yang lain, berkebun ini bisa menyegarkan. Apalagi dengan berkebun ini kan sekaligus berjemur. Kita butuh vitamin D setiap hari, jadi berkebun ini kegiatan yang sangat disarankan. Kemudian untuk yang indoor atau bisa juga outdoor gitu ya, membaca buku sambil berjemur, kemudian melakukan hobi, berkreasi dengan kerajinan, dan yang tidak boleh, yang tidak ketinggalan adalah olahraga. Ini olahraga ini tentu saja dipilih yang memungkinkan untuk tetap tidak berkumpul dengan orang banyak gitu. Misalnya di rumah bisa jogging, bisa yoga, bisa olahraga senam gitu ya. Nah, ini ada beberapa alternatif juga. Mungkin kalau yang Bapak Ibu yang sudah melihat bahwa anak-anak mulai jenuh di rumah gitu. Kembali ini juga harus mempertimbangkan usia anak, tetapi pilihan aktivitas seperti permainan kreatif, kemudian seperti berkemah di dalam rumah, kemudian mengajak anak untuk melakukan membuat kerajinan misalnya gitu. Kemudian mengaji, kemudian merancang bersama kegiatan, itu intinya adalah melibatkan anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk do something, untuk terlibat, untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, itu akan membantu anak untuk mengatasi kejenuhannya. Kemudian karena sudah mau habis, gitu. Yang terakhir saja, slide yang terakhir, bagaimana caranya? Nah, seperti tadi saya sampaikan, bagaimanapun, sekuat apapun gitu ya, tentu ada saat di mana kita, orang tua itu merasa stres, merasa tertekan, merasakan tidak nyaman dengan situasi yang sekarang kita hadapi. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak jatuh ke rasa tertekan atau stres yang kemudian membuat kita tidak produktif? Menurut saya yang pertama cukup penting kita lakukan adalah mengakui dan mengekspresikan perasaan kita. Jadi kalau misalnya kita merasa cemas atau takut, akan cukup membantu kalau kita mengakui bahwa ya, dengan membaca berita bla 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 bla, dengan membaca info tentang ini itu
ternyata memang membuat saya cemas, membuat saya takut gitu. Itu akan membantu kita untuk mengenali bahwa memang kita merasakan itu sehingga kita bisa memikirkan jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, tetap menjaga pola hidup sehat. Kemudian yang tiga itu diet informasi. Jadi selama ini banyak dari teman-teman, dari kolega dari ini yang saya dengar, itu yang membuat stres itu karena saking banyaknya informasi yang diterima tentang kondisi saat ini, tentang virus corona ini, yang kadangkala itu bertentangan gitu. Seperti kemarin gitu, mungkin Bapak Ibu juga membaca atau mendengar gitu ya, tentang berjemur, jam berjemur saja gitu. Ada yang mengatakan yang paling baik jam 7, kemudian ada lagi yang mengatakan jam 9, ada yang mengatakan jam 2 gitu. Itu bagi orang awam mungkin itu membingungkan dan bisa menimbulkan tekanan tersendiri. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan diet informasi gitu ya, dengan memilih secara ini mana yang akurat dan tidak perlu membanjiri diri dengan berita tentang hal-hal yang negatif, misalnya tentang kematian dan sebagainya, mungkin yang membuat kita sudah cukup waspada itu cukup. Kemudian yang keempat, membatasi dan mengalihkan kekhawatiran dengan melakukan hobi. Kemudian yang kelima, tetap menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan orang lain meskipun tidak ketemu fisik gitu ya, meskipun melalui media sosial atau melalui komunikasi yang lain gitu. Tapi dukungan sosial baik dari keluarga, dari teman, itu sangat penting untuk meningkatkan imunitas, untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Kemudian di dalam rumah mungkin kita perlu lebih membuka telinga mendengarkan suara anak dan anggota keluarga yang lain sehingga kita bisa membangun sehat mental bersama gitu. Kemudian membuat agenda harian, kemudian tetap bergerak, tadi olahraga, berkebun, atau apa yang memungkinkan badan kita itu tidak hanya kemarin ya, katanya menjadi kaum rebahan gitu, sehingga tidak hanya mager saja gitu, banyak di tempat tidur gitu. Tetap bergerak. Kemudian yang terakhir tapi tidak kalah penting dengan yang lain adalah berdoa, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira itu Om Budi yang bisa sampaikan nanti untuk bahan kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Monggo, waktu saya kembalikan ke Om Budi. Baik, terima kasih Mbak Lucy yang telah menyampaikan sesi pertamanya. Saya kira memang kalau kita berbicara mengenai ketahanan keluarga, menghadapi efek pandemi COVID-19 sangat luar biasa. Dinamikanya sangat luar biasa. Bagaimana orang-orang yang tidak terbiasa berkumpul dengan waktu yang banyak, dengan berinteraksi dengan anak, dengan keluarga yang lain di dalam satu rumah sepanjang waktu. Ini mungkin tidak semuanya bisa melakukan harmonisasi dengan baik. Belum kemudian dinamika-dinamika yang lain yang terkait dengan sosial, ekonomi, bagaimana kemudian harus memenuhi kebutuhan ekonomi, dan yang lain sebagainya. Tadi Ibu Lucy Nuryanti, Dr. Lucy Nuryanti, setelah memaparkan sesi pertamanya, nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam terkait dengan sesi ini, tapi kita akan masuk untuk sesi yang kedua dulu. Sesi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Ratna Yunita Stiani Subarjo, SPC MPC, psikolog. Beliau adalah koordinator untuk layanan dukungan psikososial. Kepada Ibu Ratna atau yang biasa kita panggil Mbak Nita, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, kayaknya ini ajang reuni juga karena tadi saya lihat beberapa Bapak Ibu dan teman-teman baik satu organisasi atau satu perguruan ada muncul hadir, dan yang saya hormati Bu Lucy, mohon izin Bu, ini sebenarnya saya kalau disandingkan dengan Bu Lucy jadi kurang pede karena
beliau sangat luar biasa, nggih. Saya kagum dengan beliau dan saya kemarin mohon bimbingan beliau untuk rencana kedepannya saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mulai dengan slide saya, tidak jauh dari yang sudah dibahas dari Bu Lucy tadi. Sebentar saya mau cek suara. Suara saya bisa terdengar maksimal, nggih? Sangat terdengar, bagus Bu. Oke, NC. Karena headphone saya rusak, Pak. Jadi ini saya tidak pakai headphone. Jadi ini suara langsung begitu. Akan saya mulai. Saya lebih banyak menyikapi dari segi ketahanan keluarganya, artinya bahwa ada muncul Bisa di full stres screen, Bu. itu. Bisa di full Ya? screen. Oke, siap, Pak. Siap. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini seperti yang tadi diungkapkan oleh Bu Lucy, saya juga dalam hal ini hanya berbagi, guys. Jadi kalau kita lihat bahwa sebetulnya struktur dalam keluarga itu kita kalau memandang keluarga itu nanti akan ada beberapa hal di situ. Jadi pertama adalah siapa yang ada di dalam keluarga. Karena kadang-kadang dalam keluarga itu kan ada nenek kakek juga di situ, ada Pak Di Bude, atau hanya keluarga inti yang di situ ada bapak, ibu, kemudian anak. Nah, kalau saya pribadi di rumah ini hanya ada bapak, ibu, artinya saya dan suami, kemudian anak-anak saya 3 orang juga, gitu. Nah, lalu yang kedua adalah dari sisi fungsionalnya dalam keluarga itu, pembagian tugasnya seperti apa. Misalnya seperti ini, anak saya kan nomor 1 sejak SMP. Dia di dalam rumah itu dapat tugas apa saja sehari-harinya. Kemudian anak saya yang paling kecil itu baru 19 bulan. Nah, apakah dia sudah punya tugas di dalam keluarga atau tidak? Nah, secara fungsional ini biasanya yang paling banyak perannya adalah yang bagi-bagi tugas ini ibu dan ayah gitu. Kemudian yang ketiga adalah transaksional. Transaksional artinya adalah bagaimana di dalam keluarga itu bisa melakukan semua fungsi-fungsi tadi. Jadi kan masing-masing tadi punya tugasnya masing-masing. Katakanlah misalnya kalau tugasnya saya sehari-hari selain saya selama pandemik ini saya WFH, saya juga punya tugas bahwa saya menghandle anak-anak untuk menyelesaikan PR-nya mereka, mendampingi mereka begitu misalnya. Nah, apakah saya bisa melakukan fungsi saya dengan baik atau tidak dengan sambian-sambianan WFA tadi. Nah, di situ nanti kan akan terjadi gejolak, entah itu stres yang akhirnya muncul konflik dan lain sebagainya. Nah, apakah juga anak-anak saya juga bisa melakukan fungsinya dengan baik? Katakanlah misalnya anak pertama saya yang SMP tadi saya kasih tugas misalnya untuk buka jendela setiap pagi gitu misalnya, atau nutupin korden setiap sore. Nah, itu bisa berfungsi dengan baik tidak? Kalau itu tidak, itu akan menjadi sumber stres yang lain selain dari WFH dan FSH itu sendiri. Begitu. Kemudian sekarang kita untuk melihat konteksnya sebuah keluarga itu, mari bersama-sama kita membayangkan. Nah, ini kalau psikologi itu kan sukanya membayang-bayangkan ya Pak Budi. Jadi mari kita bersama-sama membayangkan, pertama bayangkan seandainya di dunia ini itu nggak ada keluarga. Mau jadi apa gitu. Artinya semua orang mungkin akan individualis. Walaupun tidak menutup kemungkinan teman kita itu bisa menjadi teman baik yang kadang-kadang malah mungkin hubungannya bisa lebih daripada keluarga gitu. Tapi secara hubungan kasih sayang, rutinitas sehari-hari, keterikatan dengan kasih sayang itu sendiri dengan keluarga itu pasti tidak akan ada. Nah, mari kita lihat lagi bahwa konteks keluarga di mata kita masing-masing itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hikmahnya di selama pandemik ini adalah bahwa seberapa dekat sih kita dengan keluarga gitu. Jadi mungkin misalnya kalau saya pribadi kemarin-kemarin mungkin saya nggak terlalu hafal kebiasaan anak-anak saya dari pagi bangun tidur, oke lah saya masih mendampingi. Tapi ketika mereka sekolah kemudian pulang sekolah itu saya sering tidak ada di rumah. Jadi saya sering adanya misalnya di kampus atau di mana gitu. Nah, selama harus stay at home ini kan mau nggak mau saya akan ada di rumah dan mengerti kebiasaannya mereka.
Nah, dengan tidak langsung artinya saya bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga ini tadi begitu. Sehingga seberapa dekat Anda dengan keluarga, ya mari kita melihat diri kita sendiri. Selama ini kita hafal nggak sih dengan kebiasaan-kebiasaan mereka itu. Jangan-jangan juga misalnya begini, jangan-jangan juga selama ini saya nggak tahu makanan favoritnya suami saya dulu dan sekarang itu sudah berubah atau belum. Misalnya dulu soto, jangan-jangan sekarang sudah berubah karena apa? Mungkin moodnya untuk makan soto sekarang nggak terlalu lagi, misalnya begitu. Nah, saya ngikutin nggak update-nya itu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa makna keluarga itu bagi kita. Ada yang bilang bahwa keluargaku itu surgaku. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa, pasti tempat pulangnya adalah di rumah. Gitu. Tapi ada juga beberapa yang lain, kalau misalnya ada apa-apa, justru ceritanya nggak ke keluarga, tapi ke orang lain dulu. Karena mungkin merasa tidak nyaman untuk bercerita dengan keluarga. Nah, ini kan berarti masalah kebiasaan. Nah, sekarang karena kita harus di rumah terus, otomatis yang ditemui juga itu terus setiap hari, ya akhirnya mau nggak mau terhadap masalah apapun harusnya kita juga kembalinya kepada keluarga. Jadi melihat secara konteks utuhnya itu keluarga bagi kita itu seperti apa, itu mungkin akan bisa menjadi bahan buat kita bagaimana kita melihat konteks sebuah ketahanan keluarga. Nah, selanjutnya ketahanan keluarga itu apa sih? Saya boleh sharing nggak atau ngajak diskusi para Bapak Ibu di sini nggak, Pak Budi? Boleh, silakan. Oke. Gunakan perangkat internet. Saya ingin tahu pandangan Bapak Ibu sekalian di sini, ini bukan tes atau apa nggih, tapi saya ingin tahu sejauh ini maknanya ketahanan keluarga bagi Bapak Ibu itu seperti apa. Ini juga pembelajaran nanti buat saya. Mungkin Pak Budi bisa membantu misalnya ke Bu siapa, monggo. Untuk yang menjawab, apa harus angkat tangan dulu atau mau bagaimana? Bisa saja. Bu Nita mau minta siapa untuk menyampaikan pendapatnya boleh. Nanti di akhir sesi, setelah 2 sesi juga akan ada diskusi, Bu. Iya, nggih. Oke. Berarti ini saya skip aja dulu. Maksudnya saya lewatin aja. Ya, nanti saja di sesi pas pertanyaan. Nanti pas diskusi aja. Oke, nggih. Jadi ketahanan keluarga itu adalah bagaimana daya tahan sebuah keluarga untuk bisa menghadapi konflik-konflik yang ada. Tahan itu kan artinya tangguh gitu, ampuh gitu. Jadi bagaimana sebuah keluarga itu bisa tahan terhadap konflik-konflik yang terjadi, baik itu dari faktor internal terjadinya, artinya dari keluarga itu sendiri sumbernya, ataupun dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya apa ya? Seperti yang sama-sama sedang kita hadapi sekarang adalah bencana. Di mana sekarang kan semua orang kan harusnya stay at home gitu, nggih. Kemudian mungkin ada kasus di mana sedang ada pembangunan wilayah di situ. Pembangunan wilayah seperti apa? Ya katakanlah misalnya kalau di kota-kota besar itu kan banyak sekali pembangunan untuk gedung-gedung bertingkat. Nggak usah di kota besar, di Jogja sendiri ini kan Pak sekarang juga marak ya, maksudnya pembangunan ini secara pembuatan kampus-kampus yang semakin lebar dan itu mungkin bagi penduduk sekitar juga menjadi faktor ketahanan keluarga itu sendiri gitu. Nah, kemudian pola nafkah itu maksudnya berkaitan dengan seberapa besar penghasilan keluarga. Ini juga mempengaruhi dari faktor ketahanan keluarga. Nah, kalau dalam hal internal itu berkaitan dengan pendidikan dari keluarga ini sendiri. Artinya misalnya mungkin yang mereka dengan pendidikan tinggi akan memandang pandemik ini dengan ilmu pengetahuan sejauh yang mereka mampu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mereka hanya bisa, tadi kalau kata Bu Lucy kan, misalnya hanya tahu info dari WA grup saja gitu, yang nggak ngerti bahwa ini tuh benar apa salah, tapi akhirnya kemudian malah jadi ribut sendiri hanya karena melihat dari WA grup itu. Kemudian dari segi kesehatan, nah kesehatan juga begitu. Artinya apa? Artinya kalau ada yang merasa sakit atau memang punya sakit tertentu dan itu menahun, itu menjadi faktor ketahanan keluarga tersendiri. Misalnya katakanlah, mungkin ada yang suaminya sakit menahun, bagaimana seorang istri harus melayani bukan hanya ke suami, tapi juga ngomong ke anak-anak, bagaimana menjalankan fungsi untuk
membackup suami yang sakit ini tadi, itu kan nanti ada stresnya tersendiri gitu. Nah, kemudian bagaimana cara keluarga itu mengelola stres di dalam keluarga itu sendiri. Artinya apa? Stres itu kan sebenarnya tekanan, nggih. Tekanan itu kan datangnya dari mana? Dari masalah-masalah yang terjadi sehari-hari. Mungkin cara pandang saya misalnya kalau dalam keluarga saya katakanlah terjadi apa masalah ini apa bagaimana mendampingi anak ini tadi lah, anak saya yang sekolah kan 2 Pak, jadi semuanya harus dihandle saya misalnya. Nah terus saya berbagi tugasnya bagaimana, apakah saya mau stres sendiri atau saya berbagi peran dengan suami. Nah itu cara pandang itu mungkin berbeda dengan Pak Budi misalnya, karena mungkin misalnya Pak Budi sangat sibuk sehingga semua anak-anak dihandle sama istri, kan itu artinya manajemen stresnya berbeda-beda, itu hanya contohnya seperti itu. Pak, saya waktunya masih berapa lama? Ibu masih waktunya 5 menit, Bu. Silakan, Bu Nita, 5 menit lagi. Oke, baik. Ini tadi tentang stres ini saya rasa tadi sudah dimunculkan Bu Lucy, saya langsung saja. Kemudian, nah ini cara mengelola konflik dalam keluarga tentu berbeda-beda. Kalau pada keluarga yang merasa orang tua menguasai anak, maka yang ada adalah marah. Kemudian yang ada adalah menyuruh-nyuruh tetapi tidak dibuka link diskusi atau komunikasi yang 2 arah gitu. Jadi hanya menyuruh, marah, menyuruh, marah. Nah, kemudian cara mengelola konflik yang kedua yaitu biasanya dilakukan dengan penyerahan. Penyerahan itu maksudnya ya wis karepmu terserah mau dikerjakan ya situ, kalau enggak ya wis enggak apa-apa tanggungin sendiri, misalnya seperti itu. Itu terjadi kalau orang tua tidak punya power untuk bisa memanajemen stres yang ada di dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, menarik diri. Menarik diri itu cenderung seperti pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu bahwa misalnya anak punya tugas ini seharusnya bagaimana, nah itu cuek aja gitu. Yang keempat ada tawar-menawar. Tawar-menawar hubungannya sama konsekuensi. Tadi Bu Lucy sudah menyampaikan bahwa ada diskusi di situ, nah ini bisa ada tawar-menawar. Kemudian yang kelima, kalau misalnya saya yang harus bertugas menghandle anak pertama saya untuk mendampingi dia di PR, tapi kalau misalnya saya nggak bisa menyelesaikan, mungkin ayahnya akan ikut sebagai pihak ketiga di situ. Jadi cara mengelola konflik ini pun itu bisa menimbulkan stres tersendiri bagi keluarga. Gitu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini data di lapangan yang saya nggak tahu ini valid atau tidak, tapi saya menemukan karena sumbernya tidak ada, jadi saya nggak sertakan di sini. Tapi selama pandemik ini, 54% orang tua itu mengaku stres dalam menghadapi anak. Tapi saya rasa saya setuju dengan pendapat Bu Lucy tadi, bahwa banyak orang tua akan stres menghadapi bagaimana anak harus sekolah di rumah, sementara orang tua juga punya kewajiban untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri di rumah. Gitu. Jadi data ini saya rasa tidak bisa digunakan saja karena ini saya tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, kemudian, ini 4 tipe keluarga yang ada di keseharian kita. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil melihat, saya juga sambil belajar di sini, bahwa ada keluarga yang masa bodoh tadi, artinya apa? Punya harapan rendah dan dukungannya memang rendah. Jadi ya wis karepmu terserah situ, gitu. Kemudian ada yang keluarga manja, di situ harapannya rendah, tapi dukungannya tinggi. Jadi nggak punya harapan apa-apa terhadap anak ini harus bagaimana, tapi apa-apa difasilitasi begitu, maka dinamakan keluarga manja. Kemudian ada yang keluarga stres, itu apa? Karena harapannya tinggi dan dukungannya itu rendah. Pengennya iya itu, ini, itu semuanya iya dikerjakan, tapi tidak ada dukungan sama sekali, nggak difasilitasi, nggak didampingi begitu. Nah, yang seimbang adalah keluarga yang keempat. Tetapi ya ini tadi pasti dengan stressful masing-masing orang tua gitu. Nah, sekarang kaitannya ini saya langsung hubungkan sama MCCC atau nanti saja, Pak? Boleh, silakan. Oke, berarti ada tambahan waktu nggih? Saya rasa waktu saya sudah habis. Nggih, oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ketahui bersama kan sekarang memang artinya kita tidak bisa menghindari stres, tapi bagaimana cara kita sendiri untuk bisa mengelola stres itu.
Karena ketika kita berpikir sesuatu dan kita menyikapinya dengan hal negatif, maka biasanya itu akan berefek dengan hal lain akan ikut menjadi negatif. Tapi kan kita memang tidak bisa lari atau sembunyi dari stres, karena sebetulnya stres itu kan memang ada stres yang baik dan ada stres yang berupa distres atau yang berbau negatif. Nah, dalam hal ini layanan dukungan psikososial dari MCCC, dari PP Muhammadiyah, kami membantu entah itu para orang tua ataupun masih single atau siapapun. Artinya apakah itu remaja, dewasa, atau yang tua sekalipun yang merasa bahwa ketika pandemik ini terjadi dan kemudian tidak bisa menghilangkan diri dari rasa cemas yang bertubi-tubi, sampai akhirnya muncul nggak bisa tidur, atau mungkin bahkan sampai secara emosional menjadi mudah marah, dan kemudian merasa bahasa gaulnya itu parno sendiri begitu Pak, dengan kalau mendengar kata COVID-19 atau corona ini begitu. Nah, kami di LDP MCCC ini kami menyediakan 60 psikolog yang itu bertugas setiap hari. Jadi Ahad pun insya Allah kami masih bertugas begitu Bapak Ibu. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Ahad atau Minggu kami masih bertugas dengan kami bagi-bagi bahwa ada hari Senin berapa orang sesuai kesediaan dari para psikolog ini dengan prosedur. Nanti di awal para Bapak Ibu yang membutuhkan konseling ini bisa menghubungi nomor admin yang tertera. Nanti untuk poster bisa mungkin Pak Budi membantu untuk menayangkan. Nah, yang kedua, setelah menghubungi admin, nanti akan bisa diberi oleh admin, jadi admin sudah melayani begitu, kemudian biasanya menyambut apa keluhannya, kemudian akan diberikan form berupa Google Form yang harus diisi oleh para klien ini, kemudian setelah itu kita sampaikan kepada klien bahwa mohon ditunggu akan dicarikan psikolog yang bisa atau bersedia pada waktu yang disepakati begitu. Nah, kemudian setelah itu saya ada tim admin di belakang layar gitu yang mereka membantu untuk mencarikan psikolog. Jadi artinya misalnya hari ini daftar, ini adalah hari Senin. Kalau pengennya hari Senin ini juga ada konsultasi selama psikolognya siap Pak, itu kita berikan hari Senin ini juga. Tapi kalau misalnya hari Senin ini ternyata ada beberapa klien yang kita sudah nggak bisa mengampu itu, maka kita alihkan ke hari Selasa atau hari Rabu dan seterusnya seperti itu. Tapi biasanya jaraknya tidak lama, hanya batas 1 atau 2 hari saja. Nah, kemudian saya singkat saja, nanti akan boleh berapa kali konsul, kita membatasi sampai maksimal 3 kali, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya, syukur-syukur kalau dengan konsultasi sekali itu sudah bisa terbantu. Tapi kalau misalnya konsul sekali masih merasa, karena waktunya konsultasi ini hanya sekitar 30 menit untuk 1 kali konsul, kalau masih dirasa kurang, nanti bisa kembali menghubungi admin untuk bisa diteruskan atau dibuatkan janji untuk konsul yang kedua. Dan kalau misalnya masih dibutuhkan, konsul yang ketiga. Dan setelah ketiga kali ya jatahnya habis, begitu Pak Budi. Saya rasa begitu untuk gambarannya tentang apa yang bisa dilakukan oleh LDP, layanan dukungan psikososial dari MCCC ini. Monggo Pak Budi. Terima kasih Bu Lucy dan Bu Nita atas paparannya. Dan selanjutnya kita berikan waktu kepada teman-teman untuk memperdalam sesi ini terkait dengan ketahanan keluarga pada saat pandemi COVID-19 ini. Dan teman-teman bisa bertanya atau teman-teman bisa memberikan referensi-referensi juga yang lain yang sekiranya akan menambah hasanah kita. Kami persilahkan untuk slide-nya mungkin bisa di-close dulu, Bu Nita, biar semuanya bisa terlihat. Ya, close. Ya, slide-nya Bu Nita mungkin bisa di-close dulu. Ya, Bu Nita. Slide-nya bisa di-close ya, Bu. Bu Nita, slide-nya bisa di-close dulu biar semua wajahnya tertampilkan. Kami persilakan. Monggo untuk siapa yang mau bertanya terlebih dahulu.
Saya Silakan. Pak Budi. Ya, silakan. Pak Budi, saya ya Pak. Monggo, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Muji Wahyuti, guru BK di SMK Negeri 2 Karanganyar, Ibu. Pertanyaan saya yang pertama kepada Bu Lucy. Bu Lucy nanti ada dua pertanyaan, satu Bu Lucy, yang kedua ke Bu Ratna. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini saya adalah guru BK di SMK Negeri 2 Karanganyar, di mana pada saat stay at home, itu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Kalau masalah yang keluarga yang tadi Bu Lucy paparkan itu untuk pribadi ya, tapi saya ini untuk umum, untuk anak. Ternyata banyak masalah kondisi-kondisi yang saat ini stay at home. Antara lain pada siswa itu tugas-tugas siswa yang terlalu banyak, uang saku yang tidak ada, lalu kuota dan lain-lain, karena tugas-tugas dari guru itu setiap hari itu ada dan itu harus lewat Android. Itu yang siswa. Sementara orang tua itu di ranah SMK Negeri 2 Karanganyar itu banyak yang masalah keuangan, anak tidak bisa diatur, kondisi yang sementara juga tidak kerja. Nah, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Lucy yang terhormat, bagaimana cara memberi penguat kepada orang tua dan siswa yang seperti ini? Karena jujur, saya sebagai guru BK masih harus mendalami tentang psikologi. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Bu Ratna, bagaimana menguatkan ketahanan keluarga untuk orang tua dengan adanya COVID-19 sehingga tidak terjadi stres karena kondisi keuangan. Itu saja pertanyaan dari saya. Mohon maaf, mungkin banyak melenceng ke sana. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Muji. Secara singkat silakan Bu Lucy dan Bu Nita untuk dijawab. Nanti kita akan masuk sesi berikutnya. Silakan Bu Lucy dan Bu Nita. Ya, silakan Bu Lucy. Apakah masih bergabung Bu Lucy? Mood-nya Bu. Maaf, masih mood. Ya, terima kasih Bu Sri Muji atas pertanyaannya. Ya, saya bisa paham Bu. Itu yang kalau itu masalah yang dihadapi dari sekolah, karena dari anak saya pun kemarin sering juga bercerita, teman-temannya juga mengalami hal yang sama. Bahkan tadi malam pun saya dan anak-anak juga baru saja ngobrol tentang itu, karena setiap bulan kan ada jatah uang saku untuk mereka. Kemudian tadi malam saya dan bapaknya mengatakan, kan kalian tidak keluar uang sama sekali, kalian tidak perlu uang untuk tinggal di rumah, jadi tidak ada uang saku ya bulan ini gitu. Mereka langsung teriak, no, katanya tidak, karena toh kuota juga tidak butuh karena di rumah sudah ada wifi gitu, jadi kami nggak ini kan, oh tidak gitu, itu namanya tidak adil gitu. Justru disitulah kami bisa menabung. Kalau tidak diberi uang saku sama sekali, kapan kami bisa menabung gitu. Jadi akhirnya terjadilah diskusi dan oke, tetap diberikan tetapi dengan diskon sekian, dipotong berapa persen gitu. Dan saya yakin, maksudnya saya paham bahwa banyak keluarga yang lain yang lebih harus berjuang dengan persoalan ini. Dan memang ini menjadi masalah yang merata gitu ya Bu Muji. Iya. Tapi kalau dari sisi guru BP, mungkin guru BK. Karena guru BP, ya maaf, BK. Sekarang BK saja ya Bu? BK saja. Oh iya, kalau dulu kan ininya guru BP ya. Penyuluhan. Iya. Kalau persoalannya terkait dengan ekonomi, tentu memang
ada solusi yang lain, tetapi sebagai guru BK dengan menghadapi anak-anak seperti itu, karena saya melihat anak-anak ini kan dengan tinggal di rumah, apalagi banyak orang tua yang kemudian memang belum siap untuk tadi mengelola, seperti dijelaskan oleh Bu Nita tadi, mengelola anak-anak, mengelola keluarga selama tinggal di rumah semua gitu ya, dan belum punya keterampilan untuk melakukan itu memang kalau saya melihat posisi sekolah cukup strategis untuk memberikan kalau boleh dibilang kanal gitu. Anak-anak ini tetap butuh penyaluran, butuh tempat untuk bicara, butuh tempat untuk curhat gitu. Jadi pada level mahasiswa pun seperti itu juga terjadi, Bu, dan setiap kali mengajar, saya mengalokasikan waktu kadang 30 menit untuk sekedar memberi kesempatan kepada mereka untuk untuk curhat, untuk apa sebenarnya yang mereka rasakan gitu. Kemudian saya beri kesempatan mereka untuk bercerita apa yang mereka alami, apa kesulitan yang mereka hadapi di rumah dan sebagainya. Untuk setiap kelas saya melakukan itu. Nah, saya tidak tahu apakah di SMA Bu Muji ada sarana atau ada layanan seperti itu. Tetapi saya melihat itu cukup strategis dan penting untuk dilakukan, Bu Muji. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Bu Lucy, berikutnya silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Sebentar, Gorontalo. mungkin Bu Muji. Oh, ya. Ya, silakan dari Gorontalo. Tadi Bu Muji kayaknya pertanyaan untuk Mbak Nita belum dijawab ya, Oh, Om begitu. Budi. Oh ya, simpan dulu untuk pertanyaan dari Gorontalo. Bu Nita silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Muji tadi. Monggo silakan. Setelah ini Gorontalo. Oke. Terima kasih Bu Muji atas pertanyaannya. Salam hormat, Bu. Dari Klaten ya, Bu? Dari Karanganyar, Ibu. Karanganyar. Iya, betul. Baik, Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi dengan Ibu lewat media ini. Jadi kalau terkait dengan kondisi keuangan, hubungannya dengan ketahanan keluarga, apalagi maksudnya dalam kondisi yang seperti ini, artinya kan mengharuskan semua orang atau semua siswa untuk berada di rumah, dan mereka tidak bisa kemana-mana, begitu nggih? Nah, saya rasa kalau misalnya, saya nggak tahu ini tanya dulu dengan Ibu gitu. Kalau di kami pembelajaran kan dilakukan dengan daring ya Bu. Artinya kan misalnya daring itu bisa dengan media Zoom atau bisa dengan media WA group gitu. Apakah di SMA juga seperti itu ya Bu? Halo Ibu, suaranya tidak terdengar Bu. Tidak terdengar. Oh ya sudah, sampun. Hilang lagi Bu. Oh, udah. Ya, sampun. Ya, di sekolahan saya ada pembelajaran lewat WA group, lalu Zoom, Google Classroom, ada juga Webex. Oke. Nah, kalau yang kaitannya dengan link atau komunikasi dengan guru BK itu dengan apa Bu biasanya? Tetap ada nggak? Tetap ada sama WA group. Ada WA group begitu nggih? Ada. Di setiap anak ampuan sama orang tua. Iya. Oh, nah, mungkin bisa dengan karena memang kondisinya seperti ini, artinya kita kan tidak bisa menemui siswa itu satu persatu begitu. Iya, betul. Atau ada semacam terapi kelompok yang itu mereka dijadikan satu gitu nggih. Iya, nah, ngawekani itu mungkin bisa dibuat WA group yang itu misalnya isinya adalah anak-anak yang punya keluhan hampir serupa, misalnya begitu Bu. Jadi nanti tidak akan direpoti dengan satu persatu untuk membalas chat-chatnya mereka, karena kan mereka sebenarnya keluhannya hampir sama gitu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan dalam grup itu, saya rasa salah satunya adalah memberikan semacam bukan tugas, tapi ini adalah suatu kompetisi kebaikan gitu. Dalam bahasa saya seperti itu, Bu.
Jadi misalnya kompetisi kebaikan bahwa hari ini tuh kamu sudah bantuin orang tuamu apa gitu. Agar supaya kita bisa membantu untuk mengarahkan bahwa mereka tidak hanya bisa protes-protes dalam hal keuangan saja, tapi sebenarnya sumbangsih mereka sendiri buat keluarga itu ada apa enggak. Iya, masalahnya Ibu, masalahnya itu anak-anak yang kadang-kadang di WA grup itu kan di-share, anak-anak yang belum mengumpulkan tugas si A, si B, si C gitu ya. Anak-anak yang belum mengumpulkan tugas itu setelah saya lacak ternyata memang dia tidak bisa mengumpulkan tugas, tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena tidak punya kuota. Nah, kuota itu kan rentan sekali hubungannya dengan keuangan ini yang kadang-kadang kami itu sebagai guru BK-nya susah. Wali kelas sama guru-gurunya sudah gembar-gembor di situ si A, si B, si C kenapa tidak mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Lah, saya sebagai guru BK padahal kondisi semacam ini tidak mungkin akan home visit dan lain sebagainya. Itulah masalahnya, Bu Ratna. Iya betul, bisa memahami kondisinya sih Bu. Apa memang artinya ini tantangan tersendiri, nggih. Iya. Karena kan, tapi apakah misalnya dari sejumlah anak ini tadi jumlahnya banyak Bu? Hampir ada yang satu kelas itu 12 anak, ada yang 7 anak, ada yang 5 anak. Saya ke arahnya ke orang tua itu kadang-kadang kan masih ada punya kuota, itu ke sana. Sekali ketemu sama orang tua di grup orang tua langsung saya japri gitu, kenapa anaknya belum mengumpulkan tugas. Oke. Ini Saya rasa untuk penguatannya ke orang tua itu, penguatannya orang tua secara. Pada waktu sebelum, jadi minggu ini terus pada waktu hari Rabu minggu depan. Mohon untuk yang tidak sedang berbicara di mute ya. Mohon untuk yang sedang tidak berbicara di mute ya. Ya, jadi ini dengar ini. Bu Ami itu, mohon. Ini kan orang benar, berarti kan isi ada 2 kali loh Mbak. Nah, ini minggu yang lalu. Mohon ya, bisa di mute ya. Sudah dapat hijau lah minggu ini. Itu kan persepsi yang awal EDW kan masuk tuh Mbak. Masuk. Ya, Bu, betul Bu. Baik, silakan yang dari Gorontalo. Ini tadi Bu Sri Muji kan belum selesai, Pak. Oh, masih belum selesai. Belum selesai. Singkat Bu. 2 menit aja, Pak, 2 menit. Kalau menurut saya Bu, yang Ibu lakukan itu sudah bagus sekali. Dan terima kasih untuk itu. Kita selaku sama-sama untuk bertugas untuk membangun siswa atau mahasiswa itu kita punya kewajiban ini gitu ya Bu. Jadi terima kasih sekali. Kemudian yang menguatkan orang tuanya dia, artinya bahwa kalau memang orang tua ini tadi ada orang tua yang memang mereka terkendala dengan ekonomi ya, kita hanya bisa bantu bahwa sekolah punya kebijakan khusus untuk mereka-mereka yang memang secara ekonomi terkendala untuk bisa mengumpulkan tugas tadi. Itu kalau memang kendalanya murni ekonomi ya Bu. Tapi kalau kendalanya adalah mungkin kepercayaan orang tua kepada anak, karena takutnya anak nanti menyalahgunakan kalau diberikan kuota bagaimana gitu. Mungkin Bu, bisa dibuatkan semacam informed consent atau persetujuan antara orang tua dengan anak gitu Bu. Oh gitu ya. Baik. Nah nanti guru BK bisa ikut membantu untuk memantau itu. Singkatnya seperti itu Bu. Nanti kalau membutuhkan informasi lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut bisa menghubungi saya. Oh iya. Bu. Baik. Terima kasih Bu Sri Muji. Baik, terima kasih Bu Sri Muji. Nanti Ibu bisa tanya lebih lanjut di nomor hotline-nya layanan dukungan psikososial. Silakan perdalam di sana. Berikutnya dari Gorontalo dipersilakan. Yang lain di mute semua. Silakan Pak, suaranya nggak terdengar Pak. Suaranya belum terdengar Pak. Dari Gorontalo belum terdengar suaranya. Ya, ada kendala di speaker Pak itu kayaknya. Baik, sambil dari Gorontalo menyiapkan pertanyaannya, silakan tadi Bu Nyimas Alia. Silakan Bu Nyimas Alia.
Silakan Bu. Bu Nyimeng Salia, mute-nya Bu. Mute-nya di tombol di bawah Bu. Tombol di bawahnya dinyalain. Nah, udah silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama kami mengucapkan terima kasih. Kami diundang dalam pertemuan mingguan ya. Ini setiap hari Senin ya Pak ya? Ya, betul Bu. Ya, kami mengapresiasi MDMC ya. MDMC ini kalau juga jadi anggota subklaster perlindungan perempuan dalam bencana ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi saya perkenalkan, nama saya Nyimas Alia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus. Tadi kami apresiasi dua narasumber ya, Ibu Ratna dan Ibu Lucy ya. Tadi untuk yang terakhir mengenai layanan ya, layanan dukungan psikososial. Mungkin di sana nanti kami juga akan mengajak kerjasama ya MDMC. Karena dalam masa COVID-19 ini saya yakin sekali bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga pasti meningkat. Karena dalam situasi normal saja kasus tersebut terjadi, apalagi dalam situasi darurat seperti ini. Tadi materi lebih kepada ketahanan keluarga dan mungkin diskusi-diskusi tadi menyoroti persoalan anak ya. Nah mungkin saya berangkat sedikit bahwa di dalam keluarga selain anak ada istri, ada suami, ada orang tua tadi ya, mungkin lansia kita sebut juga. Karena dalam situasi COVID-19, lansia ini juga sering disebut-sebut ya, karena ini kelompok rentan berisiko. Selain lansia juga ada penyandang disabilitas ya di dalam keluarga. Nah, persoalannya bagaimana ketahanan keluarga pada masa COVID-19 tadi dari paparan Ibu yang pertama ya Ibu Lucy, ada pembagian tugas ya, pembagian tugas pada anak gitu. Saya usul juga pembagian tugas juga pada suami gitu. Karena supaya tidak memicu terjadinya konflik dalam keluarga, misalnya suami tidur-tiduran aja, katanya makan lagi, tidur lagi, bangun lagi gitu ya. Sementara istri pontang-panting ngajarin PR, kemudian mungkin mencari tambahan nafkah juga karena kehilangan penghasilan atau lain-lain. Yang saya khawatir juga KDRT juga meningkat pada situasi ini karena saya baca di kumparan berita news Daily Mail itu menceritakan bahwa di Wuhan selama terjadi karantina dalam waktu 3 minggu itu ada 300 kasus perceraian. Jadi 14 per hari itu ada 14 yang mengajukan. Nah, bayangkan seperti itu. Ini dari Provinsi Sichuan, ya, ini dari berita dari kantor agamanya ya, kantor urusan agama yang ngurusin masalah pernikahan, perceraian. Kemudian juga di Xi'an, di Provinsi Shanxi ya. Nanti boleh dibuka ya di Google, mungkin ada. Saya juga dikirimin teman, katanya kita juga harus siaga. Pada masa ini, mungkin 1 minggu, 2 minggu adalah masa bulan madu ya. Tapi ketika kita menjalani masa selanjutnya, minggu ketiga, keempat, nah di sini mulai terjadi kalau di tulisan ini penyebabnya karena frekuensi bertemu lebih banyak. Sehingga apa yang selama ini terpendam itu menjadi ibaratnya menguap gitu ya. Kemudian waktu bersama membuat mereka membuka kembali hal-hal negatif pada masa lalu. Kalau sebelumnya karena mereka bekerja, mereka punya aktivitas, mungkin itu bisa dialihkan. Jadi kekhawatiran itu mudahan tidak terjadi ya, tapi seandainya ada meningkat seperti itu, kami juga berharap
kalau nanti MC bersedia untuk layanan. Tadi di sini disebutkan ada 60 psikolog ya. 60 psikolog ini yang saya pertanyakan, ini layanannya layanan selain dukungan psikososial, ya ketika mereka nanti mengadu ya, mengadu. Nah, bagaimana dengan laporan pengaduannya? Apakah ditindaklanjuti kalau dia mau bawa ke ranah hukum kalau sampai kasus itu berat ya, tergolong berat. Kalau KDRT-nya berat. Atau bukan KDRT saja ya, kekerasan di ini ya di luar ya, bukan di rumah saja mungkin. Kemudian selain dukungan psikososial tadi untuk pengaduan, pendampingannya apakah juga memberikan layanan pendampingan? Kemudian wilayah mana saja yang dilayani oleh MDMC? Ya, apakah seluruh wilayah Indonesia ya? Nah, tadi ada yang membutuhkan layanan itu mengisi Google Form ya. Bagaimana kalau dia yang tidak menggunakan ini alat peralatan online seperti ini? Bagaimana layanan pengaduannya gitu? Kemudian nomor HP yang tadi tolong nanti dikirim ke ini saya, nomor HP yang bisa kita hubungi, karena kami juga sedang menyusun program berjarak namanya Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita. KPPPA sedang mendesain, mulai dari tingkat pusat sampai ke kabupaten kota, sehingga melalui program ini perempuan anak diberdayakan, dilindungi ya, terpenuhi hak-haknya. Jadi ini penting sekali ya bagi kami. Bu Nyimas. Ya, nanti kita bisa tidak lanjut. Terima kasih Pak Budi. Baik, saya kira poinnya sudah ketemu. Terima kasih Bu Nyimas dari KPPA yang sudah bergabung di sesi ini. Saya kira menarik tadi Ibu menambahkan banyak hal catatan. Dan nanti silakan Mbak Nita bisa jawab apa yang beliau tadi sampaikan. Tentu LDPE ini tidak hanya sebatas konsultasi layanan call center, tapi saya kira lebih luas dari itu, Bu. Dan kami siap bermitra dengan Ibu nanti untuk berkoordinasi, MDMC siap untuk berkoordinasi dengan Ibu, Bu. Silakan Mbak Nita untuk ditambahi, Mbak Nita. Iya, terima kasih Bu Nyimas sudah bergabung dan suatu kehormatan bagi kami Ibu ada di tengah-tengah kami. Jadi kalau untuk layanan LDP, layanan dukungan psikososial ini ke seluruh Indonesia, Bu. Jadi tidak hanya terbatas di beberapa tempat, tapi kami share kemarin, nanti dari share-share itu, monggo silakan kalau mau di-share lagi ke seluruh Indonesia begitu. Dan kemarin dari tim Muhammadiyah juga sudah bergerak untuk ke ranting-ranting gitu. Nah, untuk kasus-kasus yang sampai hari ini itu kami belum mendapatkan. Tapi tidak tahu ya Bu untuk yang besok-besok. Tapi untuk sampai hari ini kami belum mendapatkan kasus yang terkait dengan KDRT. Untuk kasus yang masuk sampai hari ini itu ada sekitar 33 kasus. Jadi kalau fix tadi malam itu 27 kasus, ini tadi ada nambah beberapa lagi, baik lewat saya maupun lewat admin yang lain. Nah itu kaitannya biasanya berupa mereka cemas kebanyakan mereka cemas ketika mendengar bahwa COVID-19 ini begini-begini, lalu kemudian kalau misalnya tetangga ada yang kena, maka saya harus bagaimana, sampai kemudian kalau nggak bisa tidur gitu, ada yang psikosomatis juga. Kemudian kasus yang lainnya itu yang masuk ada yang dari tenaga kesehatan, salah satunya perawat, jadi yang sehari-hari memang harus ngurusin mereka yang kena sakit itu seperti apa. Kasusnya masih seputar itu, Bu. Dan kami kemarin untuk fasilitasnya kami memberikan 3 kali layanan konsultasi. Nah, apakah misalnya nanti berkembang menjadi kasus-kasus yang hubungannya dengan KDRT yang membutuhkan pendampingan lebih serius, apakah kemudian sampai dibawa ke ranah hukum dan lain sebagainya. Dalam hal ini sih kami belum punya SO yang berkaitan dengan itu, tapi nanti akan menjadi masukan buat kami. Mungkin kami perlu siapkan juga untuk itu. Tapi yang jelas begini Bu, kebetulan saya juga pengurus daerah untuk Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jadi mungkin nanti kami bisa bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis per daerah ini, Bu. Jadi katakanlah misalnya tadi yang curhat adalah warga dari Bogor misalnya begitu. Kan nggak mungkin juga kami misalnya akan ke sana begitu kan, Bu. Jadi nanti mungkin kami bisa bersinergi dengan IPK wilayah setempat untuk pendampingan hukumnya seperti apa, apakah kemudian akan fasilitasi yang bagaimana, itu nanti kami bisa bersinergi. Saya rasa seperti itu sih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nita. Saya tambah sedikit, Pak. Ya. Saya tambah sedikit. Jadi nanti Mbak Nita, teman-teman di daerah nanti bisa bergabung namanya tim relawan berjarak. Ya, jadi tim relawan berjarak untuk memberikan layanan-layanan ini kita masukkan sebagai tim gitu ya. Kalau nanti untuk di daerah seperti itu. Baik. Terima kasih. Saya kira nanti itu akan dikoordinasikan. Terima kasih Bu Nyimas Alia. Lanjut, tadi yang dari Gorontalo, apakah jadi akan bertanya? Yang dari Gorontalo? Om Budi tadi sepertinya Bu Nyimas, ini boleh saya menjawab sedikit? Apa? Nggak sampai 1 menit. Tadi tambahannya Bu Nyimas betul, bahwa pembagian tugas di dalam keluarga itu tidak hanya ibu dan anak-anak, tapi ayah juga. Jadi saya mengatakannya orang tua, Bu Nyimas. Jadi orang tua itu bapak dan ibu. Jadi kebetulan kalau di dalam ini saya, bapak dan ibu itu posisinya sama, karena di tempat kami pembagian tugas rumah tangga itu tidak ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi terima kasih diingatkan, tapi mungkin saya tadi karena mengatakan orang tua, jadi mungkin bisa salah paham. Tapi terima kasih ditambahkan. Begitu Om Budi. Ya, baik, terima kasih Mbak Lucy. Lanjut, kalau Gorontalo belum masuk, kita ke Mbak Nurse Kiren. Silakan, Nurse Kiren. Di mute-nya, Mbak, mute-nya. Mute-nya diaktifkan dulu, yang di pojok. Mute-nya yang di pojok dihilangkan dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, sudah masuk, sudah terdengar. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Kiren, saya nurse. Saya juga nyambinya itu jadi pengelola TK. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kita diliburkan supaya stay at home. Terus ini kendalanya ketika kita minta maksudnya kerjasama dari orang tua untuk melanjutkan proses belajar sambil bermain adik-adik di rumah, itu ternyata kita mintakan di grup WA, minta dikirimin semacam foto atau video aktivitas anaknya tiap hari ketika at home. Nah, itu yang dikirim banyak video-video yang seputar mengaji, sholat. Nah, ini di sini saya mengambil kesimpulan bahwa terjadi sedikit yang namanya kayak kecemasan, tingkat kecemasan yang terlalu membingkai pemikiran orang tua bahwa pada saat masa pandemi ini harusnya anak-anak diajarin diajak mengaji, sholat saja di rumah kayak begitu supaya lebih dekat ke Allah kayak gitu. Tapi ternyata ada semacam kebutuhan anak-anak yang diabaikan, seperti tidak disalurkan lagi keinginan bermain mereka. Saya ingin sedikit mendapatkan sedikit informasi atau saran dari Ibu berdua narasumber. Salam hormat saya dari NTT, Bu, dari ND. Bagaimana tipsnya supaya kita sekolah ini lembaga pendidikan PAUD ini tidak secara serta-merta mengabaikan tugas kita untuk menerapkan menu-menu pembelajaran yang masih relevan untuk diterapkan di rumah seperti itu. Saya minta sedikit nasihatnya mungkin, atau banyak pun nggak masalah, Bu. Terima kasih dari saya, salam hormat. Terima kasih sudah di-invite ke grup Muhammadiyah Pusat. Ya, terima kasih Mbak Kiren dari ND Nusa Tenggara Timur, luar biasa.
Silakan Mbak Nita dan Mbak Lucy. Mbak Lucy dulu, silakan Mbak Lucy. Ya, terima kasih Bu Kiren ya. Ininya manggilnya Bu Kiren atau gimana Bu? Terima kasih, salam dari Klaten Bu. Jadi sama saya kebetulan juga punya anak masih di playgroup dan ada banyak tugas seperti itu juga gitu, misalnya sholat dan sebagainya. Tapi saya kebetulan secara terbuka menyampaikan kepada ustadzah gitu ya, bahwa saya tidak bisa mengikuti apa istilahnya ritme yang maksudnya tugas-tugas yang diberikan itu karena ketika di rumah itu akan sulit mengelola anak untuk bisa banyak misalnya berkegiatan, karena kan di rumah kegiatannya juga tadi masak bersama ini. Dan saya Ibu Bu Kiren, mungkin saya perlu ini, apakah di sekolahnya ada kalau di ini kalau di tempat sini itu POMU kalau orang tua, persatuan orang tua murid itu Bu? Oh iya, ada Bu, ada. Kita komite saja Bu. Apakah komite ya? Apakah komitenya juga ini berperan Ibu? Iya. Karena kalau menilik posisinya, sebenarnya komite itu kan bertanggung jawab juga berwenang juga untuk memberikan masukan kepada sekolah tentang proses belajar yang terjadi di sekolah gitu. Sehingga menurut saya Ibu bisa menyampaikan tadi masukan, menyampaikan keberatan, menyampaikan umpan balik kepada sekolah tentang banyaknya tugas yang tadi ini melalui komite, sehingga guru-guru dan pihak sekolah itu juga bisa mempertimbangkan apa yang mereka minta, apa yang mereka harapkan dari kegiatan anak-anak di rumah. Mungkin itu salah satu yang menurut saya bisa dilakukan orang tua, karena memang benar tadi hak anak untuk bermain, hak anak untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga itu cukup penting. Begitu, mungkin Mbak Nita mau menambahkan, silahkan. Silakan Mbak Nita kalau mau ditambahkan. Ya, terima kasih Bu Lucy sudah menjawab pertanyaan Bu Kiren. Assalamualaikum Bu Kiren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman di NTT nggih? Iya. Iya, oke. Semangat ya Bu ya. Semangat, insya Allah selalu semangat. Oke, baik. Nanti semangat Ibu akan bisa menular pada teman-temannya soalnya. Amin. Iya, insya Allah nanti saling menulari kebaikan kita. Ya, makasih baik, Bu. jadi kalau menurut saya untuk bagaimana mengatasi ini semua, mungkin ya itu berangkat dari kecemasan para orang tua juga ya. Jadi kan selain penugasan dari sekolah seperti apa, diterima orang tua bagaimana, sehingga yang ada adalah tadi mengirimkan video atau gambar-gambar yang arahnya kok menuju ke kecemasan gitu. Nah, saya rasa kalau POMG atau komite sekolah tadi kalau misalnya itu berfungsi, saya rasa itu bisa diajak kerjasama ya Ibu dari pihak sekolah. Jadi misalnya untuk mengerem supaya tidak terlalu cemas para orang tua, sekaligus juga terkendali masih ada komunikasi dengan sekolah, itu bisa dibikinkan semacam kuliah pakai WA itu loh Bu. Jadi nanti didatangkan misalnya satu narasumber yang guru sendiri mungkin bisa menghandle itu. Nah, guru kemudian berfungsi sebagai narasumber di situ, katakanlah misalnya setiap 2 minggu sekali kah, atau 10 hari sekali, nanti ada tema-tema yang bisa didiskusikan bareng gitu, Bu. Nah, itu mungkin bisa sedikit membantu untuk menurunkan kecemasan bersama tadi. Kecemasan, ya. Iya, betul. Yang kedua, saya rasa juga dari sekolah bisa, karena biasanya kalau anak itu yang banyak diturut, terutama yang anak-anak TK kelas 1 sampai kelas 3 itu yang banyak diturut tuh masih guru di sekolah ya Bu. Saya juga punya anak kelas 1, itu biasanya kalau misalnya apa-apa pasti yang diidolain, yang diceritain pertama itu adalah gurunya dulu.
ustazah itu atau ustadz itu tuh bilangnya begini Bunda, gitu. Jadi yang diidolakan pasti mereka ceritanya betul guru di sekolah. Ini bisa menjadi pembelajaran juga, bukan pembelajaran, tapi artinya media yang bisa dipakai ketika mereka memang punya kepercayaan besar kepada guru. Katakanlah di grupnya yang ada orang tua itu bisa melibatkan keaktifan anak dengan seminggu sekali kah gitu, mengobati rasa kangennya anak-anak itu ada semacam entah medianya pakai Zoom atau medianya pakai Google Classroom, itu ada semacam reunian di media sosial dunia maya itu, Bu. Jadi siswa-siswa itu nanti ketemu dengan guru-gurunya itu gantian, nanti misalnya minggu ini, Senin ini yang ketemu adalah Bu Kiren. Senin depan nanti ketemu dengan Bu siapa lagi. Nah, itu saling di media sosial kan itu. Saya rasa anak-anak akan sangat excited, Bu, di situ. Iya. Iya, itu mungkin dari Insya saya, Allah, Bu. Bu. Iya, makasih banyak, Bu. Supaya jadi semangat nanti. Terima kasih Ibu Kiren yang ada di ND. Iya, Berikutnya sama-sama, adalah dari Gorontalo, silakan Pak. Gorontalo tadi. Mic-nya Pak, nggak kedengeran Pak. Mic-nya nggak kedengeran deh Pak. Ya, nggak kedengeran Pak. Gorontalo nggak kedengeran. Atau tidak pakai mic saja ya mungkin. Coba langsung laptop aja kali Pak, atau HP-nya Pak. Nggak kedengeran deh. Langsung aja laptopnya atau HP-nya. Terus speaker-nya kedengeran. Belum kedengeran Pak, suaranya nggak kedengeran. Kalau suaranya error, ditulis di chat aja Pak, pertanyaannya Pak, di chat. Baik, berikutnya Mbak Dian Naning Diah, tetapi saya mau membacakan sekaligus sebelum Mbak Dian bertanya. Jadi ada pertanyaan dari di chat, Bu Nita dan Bu Lucy. Bisa nanti cek di chat ya Bu. Bu Lucy dan Bu Nita silakan cek di chat, grup chat. Itu ada pertanyaan juga, silakan untuk dijawab juga nanti. Di grup chat tolong di Pak Ayes. Pak Ayes. Pak Ayes masih monitor Pak Ayes? Pak Ayes tidak. Pak Ayes? Gorontalo, suaranya belum terdengar Pak. Oke, Gorontalo belum terdengar Pak. Silakan coba mic-nya gimana. Bu Dian, silakan Bu Dian. Bu Dian mute-nya Bu. Mute-nya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya. Silakan Bu. Baik, mungkin ini sharing ya Pak ya. Mungkin sebelumnya Assalamualaikum Bu Lucy. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bu Lucy Nuryanti. Mudah-mudahan Bu Lucy masih ingat saya ya. Dan juga Bu Ratna, teman satu kampus ya. Senang sekali bisa mengikuti kegiatan ini Pak Budi. Terima kasih Bu Dian. Ya, ini sharing Pak. Jadi dari apa? Boleh silakan. Beberapa yang disampaikan. Jadi ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik, saya lanjutkan. Jadi anak saya kebetulan kelas 3 SMP ya. Jadi juga banyak tugas juga ya. Sebagai pengganti mungkin tidak jadi ujian nasional ya. Namun di sini ada beberapa toleransi ya. Jadi ada pengurangan jam belajar pasti ya, karena biasanya dia full ya, jadi pagi sampai sore. Nah di sini ada pemberian materi pelajaran itu yang dibuat selama 1 minggu. Nah itu nanti, jadi di sini ada grup, memang diadakan grup antara murid dengan guru dan guru wali dengan orang tua, seperti itu. Jadi apa yang keluh kesah yang terjadi anak di rumah dalam mengerjakan tugas dan sebagainya itu akan selalu tersampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, ada di grup guru dan guru wali dan orang tua. Jadi kalau misalkan memang ada kegiatan yang harus direduksi ya,
Itu dengan cara bijaknya guru. Nanti bila memang pada satu penugasan tertentu dianggap memberatkan, nanti guru dengan bijak akan melakukan mungkin sedikit keringanan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga dilakukan evaluasi ya, evaluasi itu selain tadi via WA mungkin juga melalui Google Form, mungkin antara lain seperti itu ya, bagaimana proses pembelajaran, mungkin antara lain ada tidak yang mempunyai kendala dengan penggunaan sarana prasarana yang mungkin si anak ini memang kalau di kami memang belum siap ya, belum siap untuk memfasilitasi laptop untuk si anak ya, dan kalau memang harus dengan HP, kasihan matanya sampai sipit satu karena mungkin terlalu banyak loadnya melihat itu. Jadi itu juga kami sampaikan. Nah, sehingga mungkin dari pihak kami orang tua juga mengatur sedemikian rupa bagaimana supaya ya kita bekerja ya, jam kerja bareng dengan jam dia sekolah gitu. Nah, bagaimana nanti kita tata supaya tidak ini, dan itu kita komunikasikan dengan pihak sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, barangkali bisa membantu sedikit solusi. Terima kasih. Monggo nanti Bu Nita, Bu Lucy barangkali bisa mengomentari. Kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian atas tambahan memperkaya lagi diskusi kita. Tapi saya kira Bu Nita dan Bu Lucy tidak akan anggapi, karena prinsip bahwa yang beliau sampaikan tadi telah memperkaya diskusi kita. Tapi apakah Bu Nita mau nambahi, silakan, atau mau mengomentari, bukan nambahi, mengomentari, silakan. Tadi sempat terputus sih Pak, jadi saya takutnya miskom dengan yang dimaksud Dian. Ya, saya kira beliau tadi lebih banyak untuk memperkaya diskusi kita tentang ketahanan keluarga tadi itu. Oh iya, terima kasih Bu Dian. Terima kasih ya Bu Dian ya. Baik, silakan ya, lagi Pak, ya. Yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Pak Ayes, tadi Pak Ayes ngechat mau menyampaikan paparannya? Ya. Ya, silakan. Pak Budi. Ya. Monggo, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Sekedar sharing saja, karena kalau melihat memang seperti yang disampaikan Ibu dari Karanganyar tadi juga berkaitan dengan berita yang di Wuhan, saya kira menjadi hal yang sangat disayangkan gitu. Dan tentunya mungkin ini lebih upaya preventif gitu. Kalau beberapa yang sudah kita lakukan adalah ketika sudah muncul kondisi stres, apa yang kemudian saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian yang juga banyak guru-guru saya di sini, ada Bu Lucy, ada Bu Khotim tadi saya lihat juga, dan beberapa yang lain. Saya sempat diskus dengan istri dan saat ini sedang merancang kalau memang memungkinkan itu ada satu kegiatan yang bisa dilakukan, family game, itu berbasis online, jadi via daring juga. Jadi bisa mengumpulkan beberapa keluarga untuk dengan ada host di sana, ada semacam servernya di sana. Ini hanya sebagai semacam alternatif kegiatan, sekaligus juga bisa membantu para Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah untuk, saya yakin sebetulnya bukannya nggak pengen berkegiatan dengan anak, tapi mungkin ada bapak-bapak yang jarang karena mungkin kesibukannya di luar sehingga bingung mau ngapain. Mungkin juga ada ibu juga dengan kegiatannya juga jarang membersamai anak dengan waktu yang cukup panjang demikian. Nah, family game ini bisa dengan mengumpulkan, bisa lewat WhatsApp dalam satu grup, misal 10 tim atau 10 keluarga, dengan kemudian ada ayah ibu beserta anak-anaknya di sana. Dia nanti host akan kemudian mengaturkan tantangan apa yang harus kemudian dilaksanakan. Kemudian yang menjadi penilaian adalah misal yang bisa dijadikan standaris ketika online ya satu waktu, terutama misal siapa yang bisa dalam 30 menit menyelesaikan atau mengupload hasil tantangan yang diminta tercepat, itu bisa ditambahkan poin 10. Tercepat kedua, dia bisa mengupload hasilnya, baik foto maupun video, tambah poin 20, dan seterusnya. Macam tantangannya juga banyak. Dari yang disampaikan Bu Lucy tadi juga
bisa menjadi insight untuk kami, tambahan tantangan. Misal, silahkan bersama ayah membuat kemah, membuat semacam tenda di dalam rumah dengan selimut. Nah, saya kira dengan kalau bahan selimut atau jarik, apa ya, jarik di dalam bahasa Indonesianya itu mungkin selendang, itu di setiap rumah ada. Terus kemudian nanti dengan ibu tantangannya berbeda. Misal masak dengan ibu dalam waktu 30 menit mie yang berbentuk wajah orang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira ini ketika dikemas dengan baik dan misal disepakati dengan para keluarga tersebut hari apa para ayah bisa meluangkan waktunya, pun juga dengan ibu dan keluarga yang lain, 2 jam atau mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 11, saya kira di tiap minggunya itu bisa merefresh, bisa memberikan hasanah baru bagi para ayah muda untuk membersamai anak-anak di rumah. Dan saya kira anak-anak juga punya alternatif kegiatan yang lain, terlebih misal host atau server bisa menyediakan nanti skor dan ada hadiahnya. Saya kira itu akan juga sangat menarik. Mungkin itu sedikit Budi, dan maaf kalau ada kekurangan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Ajis. Luar biasa tambahan informasinya semakin memperkaya pengetahuan kita. Teman-teman sekalian, apakah masih ada yang akan disampaikan? Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Langsung saja. Siapa monggo? Ya, mungkin saya mau menanggapi dulu Pak Budi. Boleh, silakan Bu Nita, Ya. silakan. Terima kasih dengan Pak Muhammad Aziz ya. Tadi. Ya, betul. Iya, Ibu. Pak Aziz. Ya. Oke, Assalamualaikum Pak Muhammad Aziz, salam kenal. Alhamdulillah dapat silaturahim dengan Pak Aziz. Jadi terima kasih tadi menjadi bukan masukan, tapi menjadi referensi baru buat kami. Ini saya rasa nanti, tadi ini juga akan berguna dengan Bu Kiren tadi yang ada di NTT. Saya rasa nanti di grup POM. Sudah dengar, Masya Allah. Ya. Saya kayaknya dapat referensi baru. Ya, dapat referensi baru. Artinya ini bisa dimanfaatkan untuk semakin mengalihkan dari rasa cemas tadi ya Bu ya. Ya. Nah, berkaitan dengan beberapa yang disampaikan dari Pak Aziz tadi, ini saya juga sedikit sharing yang saya dapatkan dari sekolah anak saya. Nah, saya rasa ini karena tadi memang figur guru di sekolah itu menjadi favorit atau idola anak, maka memang biasanya yang diperbincangkan di rumah itu kalau misalnya ada sesuatu anak diminta apa, seringnya nanti Ustadzku bilang gini, guruku bilang gini, seperti itu. Nah, kemudian bentuk permainan yang lain yang biasanya yang biasanya bisa dijangkau atau dimanfaatkan untuk mengisi keluangan waktu ini bisa juga diorganisir dari sekolah. Nantinya mungkin dalam hal ini entah itu TK, SD, atau SMP, tapi yang banyak menggunakan biasanya TK dengan SD ini, Bu Kiren. Nah, nanti untuk bentuknya seperti apa, itu kita banyak sekali informasi di media sosial ya. Tapi yang saya dapatkan dari sekolah anak saya ini, justru membuat saya itu malah menjadi seperti saya tuh kayaknya harus belajar lagi gitu, Bu. Misalnya tuh seperti ini, di situ ada perintah bahwa mendengarkan kisah tentang Nabi Ayub gitu. Nanti akan ada share dari sekolah, anak saya kelas 1 Bu, ada share dari sekolah, channel YouTube-nya apa, kemudian kita mendengarkan bersama. Nah nanti di situ guru membuat semacam pertanyaan di situ yang dijawab harus melibatkan ada orang tua di situ dan ada anak. Jadi misalnya pertanyaannya seperti ini, menurutmu ketika kamu sakit seperti Nabi Ayub atau orang tuamu sakit seperti Nabi Ayub yang kamu rasain apa? Terus kamu harus gimana? Nah itu kan melibatkan orang tua juga di situ. Jadi hal yang seperti itu tuh justru membuat saya jadi belajar lagi, oh iya kisahnya Nabi Ayub tuh ternyata sejatinya begini ya. Jadi ternyata sebelum beliau
miskin itu pernah menjadi kaya dan lain sebagainya. Nah, saya kan harus belajar lagi dengan itu gitu. Artinya bahwa sebenarnya yang belajar bukan hanya anak saja, tapi sebetulnya orang tua juga bisa menjadi belajar lagi gitu dari tugas-tugas anak tadi gitu. Baik, terima kasih Bu Nita. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 14:35. Saya berikan waktu satu lagi kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Pak Syukur dari MDMC Sulawesi Tenggara. Ya, silakan Pak Syukur. Jadi memang saya Pak Syukur Ketua MDMC Sulawesi Tenggara. Jadi memang dengan terjadinya situasi COVID-19 ini memang memunculkan situasi yang baru baik bagi orang tua maupun anak, begitu juga lingkungan sekolah yang memang berpotensi untuk memunculkan ketegangan-ketegangan baik antara anak dengan orang tua. Kadang-kadang kita orang tua tidak begitu siap dengan situasi baru yang terjadi itu, yang waktunya cukup panjang. Sehingga mungkin dibutuhkan terhadap kita orang tua ini, terhadap anak. Kebetulan di rumah ini saya punya anak ada 4 orang, 2 orang yang sudah di SLTA, yang 2 orangnya juga masih di SD. Ini semua butuh penanganan tersendiri di rumah. Sehingga memang kadang menimbulkan ketegangan-ketegangan di rumah, kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pelajarannya yang mesti harus kita penuhi. Ini kan situasi baru yang kita hadapi sebagai orang tua yang selama ini tidak pernah kita hadapi hal-hal seperti ini. Dan ini waktunya cukup panjang. Sehingga mungkin dari psikolog-psikolog ini yang memberikan masukan bagaimana cara mengatasi supaya komunikasi ketegangan-ketegangan yang terjadi itu bisa diatasi. Mungkin ada masukan terkait dengan untuk menanggulangi kejenuhan-kejenuhan yang terjadi itu, ya mungkin seperti ada masukan, ada permainan-permainan apa yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga sehingga bisa mencairkan hal-hal yang bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan itu tadi. Itu mungkin yang perlu diberikan masukan-masukan terhadap kita orang tua sehingga bisa mencegah apa yang dikhawatirkan tadi dari Ibu yang dari kementerian itu yang menceritakan terhadap kejadian-kejadian yang di Wuhan itu sampai terjadi lonjakan perceraian. Itu kan sangat mungkin untuk memicu hal-hal yang seperti itu dengan situasi yang baru yang kita alami saat sekarang ini. Apalagi ini kan kita tidak tahu sampai sampai kapan situasi ini berakhir. Karena COVID ini banyak yang memprediksi bisa cepat, tapi bisa juga lama, bahkan bisa sampai akhir tahun. Sehingga kalau ini yang terjadi dalam jangka panjang seperti ini kan menimbulkan kejenuhan-kejenuhan di lingkungan rumah tangga. Ini mungkin yang perlu mendapatkan masukan-masukan yang banyak dari psikolog-psikolog kita. Itu mungkin saya yang saya pertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syukur. Silakan Bu Lucy dan Bu Nita. Bu Lucy dulu ganti. Silakan Bu Lucy. Ya, terima kasih Pak Syukur atas tadi sharing dan masukannya gitu ya. Jadi MCCC itu kan punya agenda ini mingguan Bapak, dan kebetulan hari ini topiknya yang ditentukan kan tentang ketahanan keluarga, terutama menghadapi anak-anak yang belajar dari rumah. Nanti minggu depan temanya akan ganti lagi dan ganti lagi, sehingga
tadi masukan dari Bapak Ibu yang di sini itu mungkin nanti akan jadi masukan tema juga untuk Bu Nita dan Om Budi untuk memilih tema-tema yang sesuai kebutuhan masyarakat yang akan bergabung. Terima kasih Pak Syukur atas masukannya juga tadi. Terima kasih sharingnya Mbak Dian. Ini tadi Mbak Dian ini tetangga saya dulu ketika di Nogotirto. Jadi terima kasih. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan Bu Hawa yang tadi menanyakan bagaimana manajemen stres untuk pribadi, diri pribadi gitu ya, bukan terkait anggota keluarga lain, tapi untuk diri sendiri. Baik Ibu, jadi karena memang kemarin yang diberikan itu kerangkanya adalah keluarga gitu, jadi memang saya menyampaikannya dalam kerangka keluarga. Tetapi untuk pribadi sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan pun juga tidak jauh berbeda gitu. Tetapi secara prinsip yang pertama tadi saya menyampaikan mengakui bahwa kita memang merasakan apa istilahnya tekanan, merasakan kecemasan, kemudian mengekspresikan ini bukan kemudian harus apa istilahnya mengeluh di media sosial atau teriak-teriak begitu ya, tetapi setiap orang punya cara masing-masing untuk mengekspresikan rasanya. Bisa dengan menulis, bisa dengan bercerita kepada teman atau anggota keluarga, kepada pasangan, bisa ini kebetulan MCCC memberikan layanan dukungan psikososial itu kan salah satu cara kami untuk memberikan dukungan itu juga. Jadi bisa juga menghubungi layanan dukungan psikososial untuk mengekspresikan perasaan itu, untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Kemudian setelah mengakui bagaimana? Kalau sudah mengakui dan mengekspresikan secara ini biasanya itu sudah lebih ringan. Tetapi kalau kemudian setelah mengakui dan mengekspresikan belum cukup, gitu, masih mengganggu, bisa dengan tadi di nomor 4 tadi saya menyampaikan mengalihkan kekhawatiran dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Apakah hobinya apa misalnya? Selama itu masih aman dilakukan dalam kondisi social distancing sekarang ini, masih oke gitu. Misalnya tadi berkebun atau olahraga atau misalnya jogging di sekitar rumah atau misalnya membaca buku yang selama ini ketika tidak stay at home tidak sempat dibaca gitu. Jadi mengelola kecemasan itu. Kemudian bisa tadi kalau misalnya itu pun juga masih kecemasannya masih hadir, masih mengganggu. Nah, mungkin memang saatnya untuk tadi menghubungi layanan dukungan psikososial. Tidak hanya MCCC yang memberikan, kalau misalnya ini bisa MCCC, bisa yang lain, tetapi intinya dari mengakui tadi itu kita punya modal awal yang bagus untuk mengatakan kepada diri sendiri bahwa tidak masalah saya cemas, tidak masalah saya membutuhkan bantuan orang lain, dan itu akan membantu kita untuk lebih mudah mengelola kecemasan, mengelola perasaan-perasaan negatif yang kita miliki. Jadi di slide saya itu kemudian yang berikutnya berdoa, kemudian mendekatkan diri, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir, dengan banyak membaca. Kalau saya biasanya kalau misalnya menghadapi kecemasan, saya ingat lagi la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki selain dari Allah. Jadi itu untuk saya pribadi itu memberikan energi yang sangat besar, bahwa la haula apapun, maksudnya ini yang dari luar kalau tidak atas kehendak Allah itu tidak akan melukai kita, tidak akan istilahnya membahayakan untuk kita gitu. Jadi
selain upaya-upaya horizontal, selain upaya-upaya fisik, upaya-upaya yang spiritual religius juga menurut saya sangat penting untuk dilakukan, sangat bisa membantu. Demikian Bu Hawa yang bisa saya tambahkan, mungkin nanti Bu Nita bisa menambahkan yang lain. Silahkan. Bu Nita mau nambahi atau cukup? Ya, nambahin sedikit aja Pak, sedikit Boleh. aja. Ya, jadi begini, untuk yang tentang stres tadi betul yang dikatakan Bu Lucy, jadi saya hanya nambahin sedikit. Intinya bahwa mari berpikir positif. Sedapat mungkin untuk berpikir positif, karena dengan berpikir positif itu energi kita nanti akan terdorong ke arah yang positif. Tapi kalau misalnya, dan itu harus dicoba, karena memang tidak ada tips psikologi yang mudah, semua itu harus dicoba dan dilakukan. Jadi kita bukan seperti misalnya dokter dikasih resep, minum obat, udah selesai. Tapi kalau untuk secara psikologis kita memang harus mencoba sendiri, melakukan sendiri, merasakan apa yang terjadi, ada perubahan tidak dengan kita. Kalau ada artinya cocok, tapi kalau misalnya tidak, berarti kita ganti mungkin dengan cara yang lain. Nah kalau memang nanti masih kecemasannya masih mengganggu, sudah dengan beberapa cara dari Bu Lucy, kemudian mencoba berpikir positif juga tetap nggak bisa-bisa juga, tetap aja terganggu, maka monggo kami di LDP MCCC nanti bisa membantu untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Mungkin itu saja Pak. Ini tadi nomor telepon saya share di chat. Ya. Oke, sip, mantap. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira demikian diskusi online kita kali ini. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ini di layar saya tampilkan. Jadi ada layanan dukungan psikososial yang diselenggarakan oleh LDP MCCC Muhammadiyah COVID-19 Common Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah ini bisa jadi referensi, silakan nanti ditulis, nanti Bu Nita share di seluruh chat nomor WA-nya admin agar bisa menjadi referensi teman-teman sekalian. Ada beberapa psikolog yang sudah bergabung ya di dalam grup ini, tidak hanya layanan konsultasi online, tetapi ke depan akan ditingkatkan lagi perannya terkait dengan pendampingan, pembelajaran, dan yang lain nanti akan kita koordinasikan. Tapi sekali lagi bahwa teman-teman sekalian, silahkan untuk diviralkan poster ini dan nomor telepon ini. Saya yakin banyak akan bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau gejala psikologis akibat dari pandemi corona ini. Terima kasih atas kehadirannya para Bapak dan Ibu sekalian dari penjuru tanah air, baik dari Papua sampai dengan Aceh. Dan terima kasih kita berikan kepada dua narasumber kita, Ibu Ratna Yunita yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kali ini, kemudian juga Ibu Lucy yang ada di Karanganyar, yang telah berkenan juga untuk memberikan sesinya di kesempatan pertama ini. Kita akan bertemu di minggu depan, hari Senin, dengan tema berbeda, dan nanti mohon Bu Yunita atau Bu Nita yang ngelit ganti, ya, nanti yang ngelit ganti, sebagai koordinator nanti ngelit ganti untuk proses diskusi online. Nanti akan lebih banyak lagi yang akan terlibat menjadi peserta. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat albiru manitaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.